Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang uluwul himmah, tekad yang luhur atau semangat yang tinggi. Uluwul himmah, ulu artinya tinggi. Allahu al-ali, Allah maha luhur. Rafi' ta'ala taraffa, Allah maha tinggi. Berarti ulu adalah tinggi. Uluwul himmah, himmah itu tekad, keinginan atau cita-cita yang tinggi. Ini termasuk bagian daripada ilmu hati atau amalan hati, yaitu punya keinginan. Karena keinginan ini ada 6 tingkatan. Ada yang disebut dengan himmah. Himmah itu kerentek gitu. Ada lamah, ada khotirah. Ini semuanya di bawah 50%. Kalau naik di atas 50% disebut dengan niat. Di atasnya lagi ada namanya iradah. Yang tertinggi adalah himmah aliyah atau azam atau uluwul himmah, ini yang kita bahas. Jadi adalah cita-cita yang sangat luhur, yang paling tinggi. Tidak mau hal-hal yang ada di bawah. Keinginannya sangat tinggi, luhur. Kalau bisa mencapai 10, 9 itu bagi orang yang uluwul himmah itu mengecewakan. Kalau bisa gelas itu diisi 1 liter, kenapa diisi setengah liter? Uluwul himmah itu ya 1 liter itu. Maka penting kita meningkatkan atau perhatian pada amalan hati ini, karena tekad yang kuat yang tinggi itu yang menjadi standar pahala tinggi sekali. Seperti dalam akhir surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Tidak cukup takwa, tetapi menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Al-imamah fid din, diminta kepada Allah. Kalau al-imamah fid dunya tidak boleh diminta kecuali memenuhi syaratnya. Dan kondisinya memang harus meminta. Ini diantara ayat Allah yang menunjukkan uluwul himmah. Jadi orang bertakwa saja tidak cukup, tapi harus minta menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Termasuk kata Nabi, idza sa'altumul jannah gitu, fas'alu al-firdausa al-a'la au kama qol. Kalau kalian minta surga, jangan asal masuk surga, tapi minta yang paling tinggi, yang paling luhur. Ini namanya ulul himmah. Kalau bisa 100, kenapa 90 kan? Itu ulul himmah. Juga disebutkan dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum
wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Musyaroah. Musyaroah itu balapan. Disuruh untuk musyarakah. Jadi ada komparasi. Kalau dia bisa dapat 8, kenapa saya 7? Nah, itu namanya musyarakah. Kalau dia bisa sabar dengan ujian seperti itu, kenapa saya tidak? Nah, itu namanya musyarakah, musabarah, yaitu amrun minallah bil himmah aliyah wasari'u. Kalau orang yang berbuat maksiat itu begitu sabarnya dengan kemaksiatannya, kenapa orang yang taat gak bisa sabar? Gitu. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya dengan membayar begitu mahal, minum di hotel dengan segelas aja mahal, kenapa kita gak bisa bayar mahal untuk masuk surga? Kalau ada orang bergadang nonton bola jam 2, jam 3, kenapa nggak bisa taat tahajud jam 2, jam 3? Itu namanya ulul himmah. Ada orang infak untuk kebatilan, membangun tempat-tempat kemaksiatan begitu besar biayanya. Kenapa orang yang taat tidak bisa? Gitu. Itu namanya musyarah, membanding-bandingkan gitu. Juga disebutkan dalam akhir surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi jumlah nabi itu kan 124.000. Rasulnya kan 313. Nabi yang diceritakan dan rasul itu 25. Berarti kalau sekarang manusia itu ada 7 miliar, yang muslim itu 1,7 atau 2 miliar, yang jadi nabi itu hanya 124.000. Sekarang gak ada nabi lagi, ada ahli warisnya nabi. Al ulama warasatul anbiya. Dari 7 miliar dipilih 2 miliar, dipilih 124.000 nabi, dipilih lagi yang jadi rasul 313, dipilih lagi yang diceritakan 25, dipilih lagi yang jadi ulul azmi 5, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Dipilih lagi 5 itu 1, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut ulul azmi yang 5 ini. Karena dia paling atas rankingnya. Azam itu sama dengan ulul himmah atau al-himmah al-aliyah. Jadi nggak bisa kita hidup sing penting urip itu nggak baik. Harus punya tekad tinggi. Hidup sekali menjadi hamba Allah yang mulia. Hidup sekali jadi hamba Allah yang terbaik. Itu tekadnya, tapi realitanya kan sesuai dengan usahanya, dan Allah melihat tekadnya itu. Jadi ini amalan hati ya. Karena hati itu mesin daripada fisik kita. Kalau hatinya on, nanti fisiknya ikut gerak. Fa fi hadhil ayati sana'un ala ashabil himam al-aliyah. Ini pujian buat orang-orang yang punya cita-cita luhur. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Para nabi itu dekat dengan Allah itu aja disakitin sama kaumnya. Dibakar ada, dikejar-kejar ada, dibunuh ada. Itu padahal kekasih Allah. Bagaimana orang yang bukan nabi? Ya harus lebih sabar. Karena kedekatan dengan Tuhan tidak seperti kedekatan para nabi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi
timatihim ulul azmi minar rusul. Sangat sabarnya 5 rasul ini. Lebih-lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen dekat Allah, ya dekati Nabi Muhammad dengan banyak sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad tajallat himmatuhum al-aliyah fi muthabaratihim wa jihadihim wa da'watihim ilallah. Mereka sangat sabar. Apalagi Nabi Nuh. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Itu dakwahnya aja 950 tahun. Usianya ya pasti lebih karena rata-rata Nabi diangkat 40 tahun. Ya kurang lebih 1000 tahun Nabi Nuh. Kita yang sekitar 60-70 tahun masuk angin nanti sudah pusing, mengeluh. Itu himmahnya rendah. Jadi kalau kita tanya para ulama salaf itu pernah nggak masuk angin? Masuk angin nggak dianggap sebuah penyakit, ya biasa masuk angin. Kalau kita ini zaman sekarang ini zaman now itu harus istirahat, kerian dulu. Itu karena himmahnya jauh daripada contoh-contoh terdahulu itu. Hadis Nabi ma rawahu Ahmad innahu laisa linabiyyin idza labisa la'matahu ayyad'aha hatta yuqatila. Tidak seyogyanya seorang nabi itu kalau sudah pakai la'matahu, dhira' atau dhir'ahu, yaitu baju besi, komis min hadidin atau libasul harbi. Kalau seorang nabi sudah pakai baju besi, tak layak untuk dilepas sehingga dia berperang. Ini saking punya himmah aliyahnya itu, tidak layak itu. Kalau sudah pakai baju besi ya harus perang, nggak bisa dilepas lagi. Ini menunjukkan hadis yang rawahu Ahmad ini, innahu laisa linabiyyin idza labisa la'matahu ayyad'aha hatta yuqatila. Enggak layaklah bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju besinya untuk mencopotnya sehingga beliau ini berperang. Ini menunjukkan al-himmah al-aliyah. Dalam hadis Nabi ma rawahu Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Ihris, carilah, semangatlah mendapatkan alama yanfa'uka, apa yang bermanfaat buatmu. Jadi kita disuruh Nabi fokus pada hal-hal yang penting dan utama, yaitu yang bermanfaat. Hal-hal yang tidak penting tinggalkan. Saya ngobrol atau baca buku ya baca buku. Saya duduk-duduk atau saya berzikir ya berzikir. Itu namanya hal penting dan utama, ulul himmah. Saya makan sambil ngobrol panjang atau makan berdoa cepat kemudian melaksanakan aktivitas yang lain ya yaitu yang kedua itu laksanakan. Itu namanya ihris ala ma yanfa'uka. Hidup ini singkat, maka isilah dengan hal yang penting dan yang utama. Dua-duanya ini bermanfaat. Cari yang penting. Kira-kira baca berita kasus-kasus sekarang ini penting enggak? Loh, dilihat dulu kondisi Anda. Apa tujuannya? Kalau Anda sebagai pelajar ya fokuslah pada mata kuliah Anda. Kalau Anda sebagai wartawan ya silakan kumpulkan berita-berita yang benar. Jadi tidak semuanya berita kita baca. Nanti full otak kita dengan hal-hal yang enggak manfaat sehingga yang manfaat tergeser.
Wasta'in billah. Kita minta tolong pada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Itu wiritan dari Nabi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, bagimu segala puji. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu tempat mengadu. Mengadu pada istri, ya istrinya juga mengadu pada suami. Mengadu pada orang itu juga mengadu pada orang lain. Jadi mengadu pada Allah saja. Innama ashku bathi wa husni ilallah, gitu ya. Wasta'in billah wala ta'jiz, jangan lemah, jangan hina, jangan loyo. Karena hidup sebentar kita manfaatkan. Yang sakit semangat, insya Allah sehat. Yang sehat semangat menjaga sehatnya untuk ketaatan. Yang kena musibah semangat, itu pilihan Tuhan karena Anda enggak menginginkan. Yang dapat nikmat harus hati-hati, itu bisa pilihan Tuhan, bisa pilihan hawa nafsu. Maka ingat hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, jangan lemah. Kemudian kita melihat nasihat-nasihat ulama salaf tentang ulul himmah atau al-himmah al-aliyah, seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dalam kitab Adabud Dunya wad Din lil Mawardi, la yatasghuranna himmatukum, jangan rendah tekad kalian. Fa inni lam ara aq'ada 'anil mukramati min sigharil himam, karena pendapatku orang yang paling rendah adalah orang yang tekadnya kecil atau rendah. Saya tidak melihat yang lebih yang lebih akad, lebih duduk, lebih rendah, lebih jauh anil mukramat, dari kemuliaan, min sigharil himam. Gimana Mas? Kuliah di mana? Saya Pak, SMA aja Pak, lulus habis itu bekerja. Jangan. Mencari ilmu lebih penting. Jangan kerja dulu. Kalau terpaksa kerja, tetap cari ilmu dan kerja. Itu. Karena ilmu itu masa depan, sumber peradaban. Akan bahagia kalau Anda punya prioritas yang penting dan utama, karena itu bagian daripada ulul himmah. Juga pernah diucapkan Umar, au kama qol, inni akrahu an ara ahadakum sabahlala. Saya itu enggak suka kalau melihat di antara kalian sabahlala. Sabahlala itu enggak punya kerjaan, la fi amrid dunya wala fi amril akhirah. Tidak di urusan dunia, tidak di urusan akhirat. Artinya orangnya pasif. Kerja tidak, ibadah tidak. Ini enggak disukai oleh Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, wa alaika bima'alil umuri wa karaimiha. Wa alaika ilzam, harus engkau pilih,
hal-hal yang luhur, bima'alil umur wa karaimi, hal-hal yang mulia, wattaqi rodailaha, jauhi hal-hal yang hina, wa ma saffa minha, hal-hal yang rendah. Fa innallaha ta'ala, mongko setuhune Gusti Allah taala iku yuhibbu, senang, remen, demen sapa Allah, ma'aliyal umur, hal-hal yang luhur tinggi, wa yakrahu, dan benci sapa Allah safsafaha, ing perkara yang hina, safsafaha. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Jadi kita diminta untuk memilih hal-hal yang luhur dan utama. Saya menghafal Quran atau fokus akademik, ya pilih hafal Quran dan belajar. Akademiknya dapat, Qurannya dapat. Itu ulul himmah gitu. Saya ini nikah atau kuliah dulu ya? Kuliah utama. Kalau memang terpaksa harus menikah, kuliah dan menikah. Itu. Jadi tidak meninggalkan hal yang luhur gitu. Jangan dibenturkan. Kalau bisa dipadukan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, faman alat himmatuhu wa khasya'at nafsuhu itasofa bikulli khuluqin jamilin. Faman alat, mongko sapane wong iku alat luhur apa himmatu, cita-citane man, wa khasya'at, lan tenang apa nafsu, jiwane man, itasofa mongko kesifatan sapa man bikulli khuluqin, kelawan saben-saben akhlak jamilin kang bagus. Siapa yang cita-citanya luhur, jiwanya tenang, maka dia berkarakter dengan akhlak yang baik. Kan yang primer dalam hidup itu kan bagaimana mendapatkan ketenangan jiwa, bukan mendapatkan penampilan fisik gitu. Primer sekali ini. Silahkan jadi orang kaya yang tenang batinnya, dan silahkan jadi orang yang sederhana yang tenang batinnya. Karena yang tenang ini dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tenang, la ilaha illallah, subhanallah. Itu himmah aliyah menyebabkan orang itu beretika bagus. Wa man danat himmatuhu wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radil. Siapa yang rendah cita-citanya, ayo kuliah, wah saya kayaknya pengen jalan-jalan aja, ini harus dibangkitkan ilmunya. Watagat nafsuhu, hawa nafsunya lebih menguasai dirinya daripada akalnya, itasofa bikulli khuluqin radil, maka dia berkarakter yang jelek. Maka kalau bisa posisi akal ini yang identik dengan otak itu memang letaknya harus di atas. Hawa nafsu yang identik dengan seksual letaknya di bawah. Ini struktur tubuh manusia seperti ini. Maka kita harus mengambil isyarat ini. Maka ilmu ini lebih penting daripada seksual atau kebutuhan bahimiyah. Kebutuhan hewan itu sifatnya hawa nafsu, syahwat itu nomor sekian. Paling utama adalah konten logika kita kembangkan ini, yaitu ilmu.
Jadi Ibnu Qayyim mengatakan faman alat himmatuhu wa khasya'at nafsu ittasafa bikulli khuluqin jamil wa man danat himmatuhu wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radhil. Itu dalam kitab Al-Fawaid. Kemudian di dalam ulul himmah tadi sudah sebutkan di depan, ada macam-macam. Ada yang paling tinggi tadi itu disebut al-azmu, ulul azmi atau ulul himmah atau al-himmah al-aliyah. Kemudian ada iradah dan ada niat. Sudah. Di bawah itu tidak dianggap niat. Yang dianggap niat itu tekadnya kuat di atas 50%. Kamu pengen naik haji, pingin. Sudah nabung belum? Sudah belajar-belajar sedikit atau tentang ilmu haji belum? Hanya pingin doang. Pingin doang itu kalau menjadi niat harus ada indikatornya kuat. Menabung itu untuk haji walaupun sebulan 100.000 sampai 25 juta meninggal dunia itu sudah dianggap haji karena punya niat mendekati himmah aliyah gitu. Yang sudah berangkat tetapi dia nggak punya himmah aliyah, nggak punya iradah, nggak punya niat karena sungkan saja, karena dipaksa anaknya haji. Beda lagi, itu secara fisik sudah berangkat haji tapi secara substansi, esensi, kebatinan yaitu iman belum. Karena niat itu ada di dalam hati. Sedangkan fisik ini adalah indikator, tanda saja. Maka kalau Anda, saya hutang, niat bayar, lupa nggak bayar, itu insya Allah lunas di akhirat. Tapi kalau Anda, saya hutang, niat nggak bayar, kita mati dibayar sama ahli waris, belum juga bayar karena dia niat gak bayar. Yang dilihat Allah itu batin kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi lihat Allah itu adalah suara hati kita. Sekarang contoh-contoh tentang ulul himmah. Apa sih contohnya? Atau al-himmah al-aliyah atau disebut al-azm. Ini banyak di antara putra dari para hadirin ini namanya Azam anaknya. Siapa namanya Azam? Azam itu artinya tekad yang luhur. Abdullah Azam, orang yang luhur sekali. Ulul azmi. Ada juga namanya Azmi, Azam. Ini adalah dari kata ulul himmah ini. Yang pertama adalah ulul himmah fi talabil ilmi. Luhur cita-citanya dalam mencari ilmu. Pingin ke Turki belajar, pingin ke Saudi, pingin ke Mesir. Ternyata dia di Indonesia, nggak apa-apa. Cita-citanya memang ke sana. Kamu nggak pengen keluar negeri? Nggak pak, di sini saja. Itu himmahnya kurang. Kamu nggak pengen kuliah? Nggak pak, ini himmahnya rendah. Pengen pak, tapi nggak ada uang. Belajar. Tetap. Nanti jangan pikirkan uang itu. Belajar. Insya Allah ada jalan. Kuatkan tekad. Insya Allah ada solusi. Itu ulul himmah fi talabil ilmi. Yang kedua ulul himmah fi dakwah ilallah. Jadi ngajak orang baik, ngajak orang untuk bersatu, ngajak orang walaupun ditolak nggak apa-apa. Tugas kita itu ngajak. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tugas kita hanya ngajak. Punya saudara diajak sholat, punya tetangga diajak sholat, diajak ngaji, diajak memperdalam Islam. Tugas kita hanya ngajak.
Yang menentukan Allah. Ditolak ya nggak apa-apa, wong tugas kita ngajak kok. Kita hanya ngajak ulul himmah. Walaupun ditolak tetap ngajak kepada yang lainnya. Dia nggak berhenti, nggak sakit hati kemudian nggak dakwah-dakwahan, tetap ngajak. Tidak harus dengan menjadi penceramah, bisa dengan halnya, perilaku. Anda sholat jamaah terus, tetangganya lihat tertarik, kemudian apa? Ikut itu namanya dakwah juga itu. Dakwah bil hal. Ada dakwah bil maqol, yaitu dakwah dengan ucapan, mubaligh, dai. Ini rata-rata dengan maqol. Tetapi yang paling mengena adalah dakwah bil hal. Lisanul hal afdalu min lisanil maqol. Lisan yang berbentuk aktivitas itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar ucapan. Yang ketiga, ulul himmah fil jihad fi sabilillah. Tekad yang kuat dalam berjuang di jalan Allah. Hidup itu kan perjuangan. Ya kita selalu merintis kebaikan, memperjuangkan kebaikan. Tugas kita memperjuangkan, hasilnya Allah. Maka pernah lihat kisahnya anak kecil di bawah usia ikut perang karena punya himmah aliyah. Ada burung yang membantu memadamkan apinya Nabi Ibrahim, bawa air kecil sedikit, ditertawain sama setan. Itu himmah aliyah, mampunya segitu. Dan air setetes nanti sebagai bukti kalau dia loyalnya kepada Ibrahim, bukan kepada Namrud. Namanya ulul himmah fil jihad. Doa kita untuk orang Palestina itu juga termasuk bagian daripada perjuangan. Mengumpulkan donasi, santri-santri, guru, semua masyarakat, takmir masjid bergerak membantu muslimin yang tertindas, bagian daripada perjuangan. Ulul himmah fil ibadah. Tekad yang tinggi dalam ibadah. Sholat duhanya berapa kali? 2 rakaat Pak, tingkatkan jadi 4. Itu secara kuantitas. Baca apa li? Wadduha Pak sama wasyamsi tingkatkan, tambah sedikit kek. Amma yatasa'alun sama wan naziat, secara kualitas itu namanya ulul himmah. Tapi enggak khusyuk Pak, oke, latihan belajar sholat khusyuk. Jadi ada tangga-tangga yang harus dilalui dan bersabar. Maka biasanya orang yang ulul himmah ini prosesnya biasanya pertama imitasi, mengikuti orang baik. Loh, kamu gak ke masjid ikut Pak Ustadz, itu namanya imitasi. Loh, kamu kok ngaji ikut Pak Kiai, itu namanya imitasi, niru-niru saja. Yang kedua, setelah niru lama, kenapa saya lakukan ini? Dia bertanya, pahalanya besar, dicintai Allah. Itu makna yang terkandung dalam imitasi tadi. Kemudian dia melaksanakan berikutnya bukan karena ikut tapi karena faham. Habis itu menjadi habit, kebiasaan. Setelah kebiasaan menjadi karakter, dan kebiasaannya ini yang baik menjadi akhir hayatnya. Ya, makanya husnul khotimah itu usahanya adalah dari imitasi, memahami, mengamalkan, membiasakan, kemudian jadi karakter. Karakter itu muncul tanpa ada paksaan. Memang orangnya begitu. Ulul himmah fil ibadah. Kalau ada hal-hal yang membuat dia kurang semangat, dia bangkitkan. Dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ulul himmah fil ibadah. Terus kenapa orang itu tidak punya tekad luhur? Sukanya kok sing penting urip, milih wae kaya banyu. Ini harus ada pemahaman yang kuat.
bahwasanya ada hal-hal yang menyebabkan orang tidak punya tekad hidup yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, hati pikiran yang berkualitas. Kenapa itu? Adz-dzunubu wal ma'asi, terhalang oleh gelapnya dosa, menghalangi cahaya dari Allah itu. Allah kan suka yang tinggi-tinggi itu, akhlak yang termulia, tidak hanya hasanah saja, tidak hanya karimah saja. Allah suka yang azimah. Azimah itu idfa' billati hiya ahsan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu ulul himmah. Kenapa nggak bisa begitu? Karena ada penghalang hijab, cahayanya Allah nggak sampai karena tertutup oleh dosa. Kenapa nggak bisa ulul himmah? Yang pertama adz-dzunubu wal ma'asi. Yang kedua al-khaufu wal hammu wal hazanu, karena dia stres, banyak pikiran, tidak fokus akhirat, kanan kiri banyak gangguan, lupa bahwasanya semua yang kita lakukan ini kalau ditujukan kepada Allah semuanya jadi ibadah. Al-khaufu wal ham, jadi dia gelisah. Padahal ciri kekasih Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak khawatir, biasa saja, sudah ditakdirkan, yang penting berusaha. Takdir Tuhan itu lebih baik. Al-khaufu wal hammu wal hazan, yang menghalangi orang ulul himmah karena dia banyak pikiran, ketakutan, kesedihan itu. Yang ketiga fitnatul fakri awil ghina, karena dia terperangkap dalam ujian kefakiran atau kekayaan. Fakir bisa membuat orang jadi tidak semangat. Begitu juga kaya bisa menjadikan orang tidak semangat dalam kebaikan, lebih cenderung pada hawa nafsunya. Yang miskin dihinggapi penyakit pesimis, yang kaya dihinggapi penyakit hedonis. Jadi dua-duanya bermasalah. Maka jadilah orang yang fakir yang sabar, orang kaya yang bersyukur. Tapi yang fakir tetap berusaha mencari harta halal. Tekadnya kuat, kalau saya kaya saya bantu ini yatim piatu, saya bantu ini orang-orang lemah. Itu sudah berpahala, ulul himmah. Namanya tujarun niyat. Dia adalah pedagang-pedagang niat. Kenapa nggak bisa ulul himmah? Al-ya'su wat tasya'um, putus asa. Tasya'um, pesimis. Ini harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang semangat berdakwah, semangat berdagang, semangat bekerja, aktif. Waktunya memang sama-sama 24 jam, tapi produksinya orang-orang yang ulul himmah itu bisa jadi sama-sama 24 jam, kualitas hidupnya bisa setahun, 2 tahun. Walaupun hanya 24 jam. Karena satu kebaikan kan 10 pahala. Itu berarti kan hidupnya berkualitas. Contoh dikasih Allah 24 jam, dilipatkan 10, itu kan sama dengan 240 jam. Orang yang biasa-biasa saja gak beramal kebaikan kan hanya 24 jam. Itu yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak semangat dalam ibadah, dalam kebaikan, putus asa, itu rendah kualitas atau nilai produksi amalnya. Maka harus dikumpulkan orang-orang yang soleh. Jangan banyak kawan-kawan yang tidak baik, yaitu mujalasatul qa'idin, yaitu terlalu dekat banyak orang yang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Itu dikurangi, bolehlah nongkrong sesekali 2 kali. Tapi kalau tiap hari nongkrong, itu menyebabkan orang tidak punya himmah aliyah, karena waktu ini adalah rezeki dari Allah. Itu usia kita waktu ini.
Kalau waktu kita hilang yaitu mati, kita baru menyesal. Mumpung masih hidup, dekatin orang soleh, gunakan untuk aktivitas yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling ikhlas itu himmah aliyah itu ahsan. Al-iksar minat to'am wan naum wal kalam. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak ngomong, itu juga bagian daripada yang menyebabkan orang tidak bisa ulul himmah. Kalau perutnya terlalu kenyang, pikirannya nggak jalan. Yang jalan malah gangguan fisik, pingin ke kamar mandi. Banyak tidur juga banyak kalam. Maka bagian daripada mujahadah para ulama dulu adalah qillatut ta'am, sedikit makan, wa qillatul manam, sedikit tidur, wa qillatul kalam, sedikit bicara, wa qillatul awam, sedikit interaksi dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian al-insyighalu al-katsir bid dunya, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Apa sih urusan dunia itu? Urusan yang tidak dikoneksikan dengan akhirat, itu dunia. Kalau Anda berdagang karena Allah untuk kewajiban nafkah keluarga, itu akhirat. Kalau Anda mencangkul karena Allah supaya anaknya makan halal, istrinya makan halal, itu akhirat. Kalau Anda sholat supaya dipuji ahli masjid alim, itu dunia. Kalau Anda haji karena menjalankan perintah Allah dan pingin sekali mustajab menjadi haji mabrur, itu akhirat. Kalau Anda pakai kopiah kaji supaya dipanggil Pak Kaji, itu dunia. Jadi masalah al-insyighal al-katsir bid dunya itu adalah sibuk dengan hal-hal yang terputus dengan akhirat. Asbabu uluwil himmah. Sekarang sebab-sebab orang itu punya himmah aliyah. Yang pertama jelas al-ilmu, punya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu, punya ilmu. Anaknya minta laptop untuk belajar, turutin, karena itu primer zaman kayak begini. Anaknya minta ke pesantren, turutin. Nggak punya uang, hutang boleh, karena pendidikan itu primer. Anaknya minta motor, kayaknya sekunder, jangan diturutin, bisa kecelakaan karena emosinya belum stabil. Anaknya minta mushaf Al-Quran otomatik mahal, yang magic pen 1.300.000, turutin karena itu ilmu. Ilmu hukumnya primer. Tapi kalau yang sifatnya sekunder tidak harus diturutin. Sesekali turutinlah. Anaknya minta es krim, ya turutin sesekali. Minta es krim lagi, ya jangan diturutin terus, nanti bisa jatuh, terjebak pada hawa nafsu. Jangan dilarang terus, nanti dia putus asa. Ya kayak narik layang-layang, yo diulur yo ditarik. Kalau diulur terus jatuh, kalau ditarik terus ya putus. Kayak begitulah dalam ulul himmah, hal yang primer diutamakan, masuk setelah itu terpenuhi baru masuk yang sekunder, kemudian yang tersier. Yang kedua, tadzakkur al-yaumul akhir. Kenapa dia semangat hidupnya ibadah, bekerja, menyapa orang, interaksi sosial yang baik? Karena semuanya dinilai Allah kelak di akhirat. Hidup ini akan berakhir. Fisik kita akan melemah, akan dikubur. Yang abadi adalah tekad kita yang kuat, karena itu berhubungan dengan hati. Ilmu kita yang kuat berhubungan dengan akal, karena itu adalah menghasilkan produksi kebaikan. Fisik bolehlah melemah, tapi akal hati kita harus diasah terus. Semakin lama akal ini dewasa, fisik semakin lama akan lemah. Beda dengan akal. Hati semakin lama semakin dewasa, belajar terus. Tapi walaupun Anda fitness terus,
tambah tua ya tidak tambah kuat, tambah lemah. Beda dengan ilmu, semakin diasah semakin tua jadi profesor. Tadzakur al yaumul akhir. Yang ketiga, asarul walidain, pengaruh pendidikan dari orang tuanya. Kenapa anak ini punya tekad yang kuat? Karena lingkungan keluarganya. Pertama, al ummu madrasah ula. Yang kedua, karena lingkungannya. Yang ketiga, karena sekolahnya. Jadi ada tiga yang mempengaruhi orang itu punya tekad kuat itu gara-gara dia orang tuanya memang pendidikannya begitu, lingkungannya begitu. Maka yang tinggal di lingkungan nggak kondusif, hijrah ke lingkungan yang kondusif, dekat masjid, dekat majelis taklim, kumpulan orang soleh. Itu membantu sekali orang tua membentuk karakter anaknya. Sekolahkan di pesantren, terbentuk anaknya. Wujudul murabbin al-afdad wal muallimin al-qudwat. Karena punya guru spiritual yang hebat, murabbi, punya muallim guru di sekolah yang hebat sebagai panutan. Itu kan tadi saya jelaskan depan sebagai imitasi. Mutala'atu siyaril abtal, dia sering belajar tentang sejarah tokoh-tokoh dunia, pergerakan wal muslihin wan nabighin, orang-orang yang cerdas. Maka pernah ada saran, kalau pengen jadi orang besar, bacalah sejarah orang-orang besar, bacalah buku-buku orang besar. Istis'arul mas'uliyah, merasa bertanggung jawab. Hidup ini kan dikasih Allah modal fisik, akal, hati, itu semua akan ditanyakan Allah. Buat apa Anda muda tadi? Buat apa Anda punya ilmu? Buat apa Anda dikasih Quran? Itu akan ditanya Allah semua. Yang ketujuh, as-salamah minal ghurur wa minal mubalaghah fi ihtiqarin nafsi. Dia jauh dari sifat tertipu atau dia jauh dari sifat pesimis, merendahkan dirinya. Walaqad karramna bani Adam. Kita itu mulia. Bumi disiapkan Allah, langit disiapkan Allah dulu, diciptakan dulu baru diciptakan manusia. Artinya kita dimuliakan Allah dengan persiapan yang luar biasa. Disiapkan gunung, disiapkan laut, sungai, tanah yang subur, hujan, baru kita dipersilahkan, diciptakan. Ini luar biasa. Contoh sekarang dalam hadis Nabi, kana sallallahu alaihi wasallam al-qudwata fil himma al-aliyah fil ibadah. Dalam ibadah Nabi adalah contoh himma aliyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Nabi itu kalau salat malam sampai pecah-pecah telapak kakinya. Faqultu lahu, saya bertanya, kata Aisyah, lima tasna' hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafara, lan teman-teman nyepura sapa Allah Gusti Allah, laka maring sira ma ing dosa, ma ing barang, ma ing perbuatan taqaddama kang wis dhisik apa ma min dambika bayane saking dosa jenengan, wa ma lan dosa ta'akhara kang keri apa ma. Napa jawab Nabi? Afala akun abadan syakura. Bolehkan aku jadi hamba yang bersyukur? La haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi itu melakukan ibadah dalam rangka bersyukur. Ada orang ibadah dalam rangka kewajiban, dalam rangka wah nggak enak. Jadi ada orang ibadah macam-macam. Ada karena terpaksa, karena masih menganggap wah kalau enggak neraka, surga.
Kalau enggak melaksanakan masuk neraka, kalau mengerjakan masuk surga. Tinjauannya masih itu. Ibadah itu jangan melihat dari sisi kewajibannya saja, tapi sisi rindunya ketemu Allahnya, munajatnya, syukurnya, menyenangkan Allah karena ketaatan, itu dilihat dari dimensi yang lain. Kemudian kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahu lam yakun yashghaluni an Rasulillah. Jadi Abu Hurairah ini kan masuk Islam 8 Hijriah. Tetapi apalannya paling banyak karena dia punya tekad kuat, dia pengen dampingin Nabi terus. Maka kata Ibn Umar apa? Anta ya Aba Hurairah kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadisihi. Wahai Abu Hurairah, engkau yang paling iltizam dengan Nabi, paling dekat, paling paling orang yang paling dekat dengan Nabi dan paling tahu tentang hadis Nabi Muhammad. Akhrajahul Bukhari. Memang ada tantangan bekerja, tapi ini adalah kesempatan emas bagi Abu Hurairah ini, yaitu dekat dengan Nabi, menghafalkan ajaran-ajaran Nabi. Maka hadis terbanyak 5.000 sekian itu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi aliyal himmah. Imam Nawawi ini adalah punya himmah atau azam atau ulul himmah fi talabil ilmi mundu sigari. Sejak kecil dia sudah semangat mencari ilmu sampai beliau tidak menikah. Imam Nawawi enggak menikah karena himmah aliyah pada ilmu. Ibnu Taimiyah tidak menikah karena himmah pada ilmu. Jadi ulama-ulama besar ini fokus kepada ilmu yang luar biasa. Termasuk Imam Tabari. Fakana fahuwa ibnu asyri sinin yukrihu sibyan ala la'bi. Jadi kawan-kawannya maksa dia untuk main-main. Dia usia 10 tahun. Imam Nawawi kabur wa huwa yahrubu minhum. Kabur dari kawan-kawannya wa yabki, dan menangis karena dipaksa untuk main-main. Hidup ini enggak main-main saja. Tapi ini spesial buat Imam Nawawi ya. Main-main itu bagi Imam Nawawi tidak penting. Kalau anak sekarang katanya bagian daripada pendidikan ya main-main gitu. Play group kan, main-main kelompok itu. Wa yaqra'ul Qur'an fi hadhil halah. Dipaksa menangis tadi itu sambil murojaah Quran itu Imam Nawawi. Ini bisa dibaca dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra lil Imam As-Subuki. Kemudian dalail aliyil himmah, indikator orang itu punya tekad, punya niat, punya azam yang kuat. Apa? Satu, az-zuhdu fid dunya. Zuhud dunia ini. Apa ini maksudnya zuhud di dunia ini? Meninggalkan hal-hal yang kelak di akhirat enggak bermanfaat gitu. Ngobrol kira-kira bermanfaat enggak di akhirat? Bermanfaat Pak Ustadz. Besok itu kan silaturahmi. Oh, bisa jadi. Tapi biasanya ngobrol itu biasanya cenderung ngomongin orang, ini yang bahayanya ngobrol. Zuhdu fid dunya. Jadi zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang kelak di akhirat enggak bermanfaat. Contohnya melamun ya. Contohnya ngobrol-ngobrol yang tidak ada guna. Terlalu banyak tidur. Ini hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian al-musara'a fil khairat wa tanafusu fis sholihat. Bergegas, berlomba-lomba dalam kebaikan. At-tatallu, jadi kalau zuhur jam 11.44 kalau Magelang ini, maka 11.30 sudah datang duluan. Sebelum dipanggil, itu hamba yang baik. Kalau nunggu dipanggil itu hamba biasa, apalagi nunggu qomat, malah ketinggal jamaah, itu hamba yang enggak baik. Hamba yang baik itu datang sebelum dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, sebelum itu dia sudah datang.
Atau pas itu hamba biasa ya baik juga. Tapi yang lebih baik itu datang sebelum dipanggil. Yang parah itu malah nggak datang. At-tarafu an muhaqqaratil umur wa saghairiha. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Sudah saya jelaskan. Wal akhdhu bil azaim, fokus pada yang azimah. Tadi ada wajib, ada sunnah, ada adab, ada mubah, ada adab diambil yang secara berentetan. Saya fokus pada hal yang primer, wajib, yang tahu tentang Allah, ma'rifatullah dulu, tentang hukum Allah, tentang Quran, itu yang azimah. Tahu ibadah itu azimah. Hal-hal yang lain itu tetap dipelajari tetapi harus pakai prioritas. Ada wajibat, sudah menjalankan kewajiban, wa tahammul mas'uliyat, dia siap memikul beban, tanggung jawab. Al-ihtimam biwaqil ummah, dia juga gelisah dengan realitas umat kayak begini. Kapan bersatunya umat Islam? Kapan saling husnudon? Kapan mementingkan ilmu? Kapan fokus hal-hal yang prinsip, gak ribut masalah hal sepele? Itu dia kepikiran itu. Dia ingin menjadi solusi. Ini bagian daripada orang yang ulul himmah. Yang terakhir, husnu idaratil awqat, dia punya ilmu manajemen waktu dan bisa memanage waktu dengan baik. Waktunya ngaji, waktunya silaturahmi, waktunya keluarga, dia punya waktu-waktu tersendiri. Kalau enggak dibagi, bisa habis usia kita tanpa kita sadari. Saya kira ini tentang ulul himmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada ucapan yang salah atau khilaf, saya pribadi mohon maaf, karena kebenaran itu hanya dari Allah, kesalahan dari saya dan dari setan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.